Pusat Data Nasional terkena gangguan akibat serangan cyber ransomware. Sejak pekan lalu, pelaku penyerangan menuntut tebusan sebesar 131 miliar rupiah kepada pemerintah atau setara 8 juta dolar Amerika Serikat. Serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara, PDNS, yang mengakibatkan layanan publik terkendala sejak Kamis, 20 Juni 2024, adalah yang paling parah dalam daftar panjang peretasan data pemerintah, menurut pakar keamanan siber. Gangguan pada layanan publik terjadi akibat Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kemenkominfo, tidak memiliki pusat data cadangan dan belum memiliki sistem pertahanan yang cukup kuat untuk menghadapi serangan siber. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong, beralasan sebagian pusat data telah memiliki penyimpan data cadangan. Namun ia tak memungkiri kemajuan teknologi membuat peretas makin canggih melakukan serangan siber. Kini, Kemenkominfo sedang berupaya merancang desain perlindungan data dan mengujinya dengan simulasi berkala. Serangan siber diduga disebabkan ransomware Brainkeeper, varian dari ransomware Lockbit 3.0. Akibat serangan itu, PDNS yang dikelola Kemenkominfo mengalami gangguan sehingga layanan digital Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak berfungsi. Selain itu, layanan penerimaan peserta didik baru, PPDB, di daerah juga mengalami gangguan, sehingga pemerintah daerah memperpanjang waktu pendaftaran. Sebanyak 282 layanan instansi pemerintah pun terganggu. Imbas dari serangan ini, peretas meminta tebusan sebesar 8 juta AS$, setara 131 miliar rupiah. Pemerintah Indonesia berkukuh tidak akan membayar tebusan tersebut. Apa yang diketahui tentang ransomware Brainkeeper Lockbit 3.0? Semula, menurut juru bicara BSSN, Ariandi Putra, BSSN menemukan upaya menonaktifkan fitur keamanan Windows Defender pada 17 Juni 2024 pukul 23.15 WIB yang menyebabkan aktivitas membahayakan mulai terjadi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 waktu Indonesia Barat. Aktivitas membahayakan ini diantaranya melakukan instalasi file berbahaya, menghapus file sistem penting, dan menonaktifkan layanan yang sedang berjalan. Ariandi Putra menjelaskan aktivitas membahayakan ini akibat serangan siber perangkat keras perusak atau ransomware Brainkeeper, varian dari ransomware Lockbit 3.0. Sampel ransomware selanjutnya akan dilakukan analisis lebih lanjut dengan melibatkan entitas keamanan siber lainnya. Lockbit merupakan grup peretas dari Rusia. Sebelumnya, mereka mengeklaim menjadi pihak yang bertanggung jawab atas serangan siber yang melumpuhkan semua layanan Bank Syariah Indonesia, BSI, pada Mei 2023. Lockbit 3.0 merupakan varian terbaru dari ransomware yang digunakan oleh grup asal Rusia tersebut. Ransomware adalah sejenis malware, program yang dirancang dengan tujuan untuk merusak atau menyusup ke sistem komputer yang mengancam korban dengan menghancurkan atau memblokir akses ke data atau sistem penting hingga tebusan dibayar. Pakar keamanan siber, Teguh Aprianto, mengatakan bahwa saat ini Lockbit merupakan pemain terbesar di antara kelompok-kelompok peretas global. Sebanyak 15% dari seluruh serangan siber di dunia merupakan ulah Lockbit, menurut data Ransomwatch. Apa dampak serangan ransomware baru-baru ini? Imbas dari serangan siber ini, lebih dari 200 layanan instansi pemerintah terganggu. Salah satu akibatnya, layanan imigrasi termasuk aplikasi paspor dan visa lumpuh pekan lalu. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mengatakan pihaknya terpaksa memindahkan layanan imigrasi ke Amazon Web Services, AWS, sebuah layanan komputasi cloud milik Amazon yang menyediakan lebih dari 175 layanan pusat data. Selain Kementerian Hukum dan HAM, instansi lain yang terdampak serangan ini antara lain Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kemenkomarves, Kementerian PUPR, LKPP, hingga pemerintah daerah Kediri.
Kemenkominfo mengeklaim sebanyak 282 instansi pemerintah yang mencakup 56 kementerian terdampak serangan siber. Hingga Rabu 26 Juni, ketiga instansi tersebut merupakan imigrasi, layanan perizinan event Kemenkomarves dan layanan LKPP. Insiden penguncian PDNS sebagai serangan siber paling parah yang pernah terjadi pada lembaga pemerintahan. Karena selain yang ditakutkan terjadi kebocoran lagi, ini kayaknya untuk pertama kalinya deh layanan publik terganggu. Cuma karena data center yang bermasalah. Ini bukan kali pertama serangan siber terhadap data instansi pemerintah terjadi. Pada November 2023 silam, sebanyak 204 juta data pemilih pemilu 2024 diduga dibobol dari situs Komisi Pemilihan Umum, KPU. Sebelumnya, pada Juli 2023, akun Jorka membocorkan sekitar 34 juta data paspor warga negara Indonesia. Pada bulan yang sama, 337 juta data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dibobol oleh peretas dengan nama RRR. Pusat data pemerintah masih rentan karena Kominfo dan BSSN belum serius dalam menangani serangan siber. Ketika terjadi serangan langsung lumpuh dan mengganggu layanan publik. Artinya masing-masing lembaga itu bermasalah. Selama ini kedua lembaga itu selalu kewalahan dan kebingungan ketika terjadi serangan siber yang menyasar data pemerintah. Hal ini membuktikan belum adanya tindakan penegakan serius yang dilakukan untuk menangani kerentanan sistem data pemerintah. Kita memang belum punya blueprint sampai sekarang untuk menangani serangan siber. Misalnya ketika terjadi serangan, apa yang harus dilakukan? Manajemen krisisnya kita belum punya. Semestinya, pemerintah menyiapkan pusat data cadangan alias backup data center sebagai upaya preventif agar insiden seperti ini tidak terjadi. Dia juga menyarankan Kemenkominfo dan BSSN melakukan peninjauan ulang dan perbaikan sistem sehingga dapat mengantisipasi serangan siber ke depan. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong, menegaskan pihaknya telah mempelajari setiap kasus peretasan lembaga pemerintah untuk menguatkan sistem pertahanan data agar serangan serupa tak terjadi lagi. Usman mengakui serangan siber memang sulit diberantas karena teknologi yang terus berkembang. Ia menyebut negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia dan Perancis yang juga masih kesulitan memberantas serangan siber. Lebih lanjut, ia sebut strategi pemerintah yang menyatukan semua data menjadi satu pusat data nasional adalah salah satu upaya untuk lebih melindungi meningkatkan pertahanan siber. Apa dampak kebocoran data pemerintah bagi masyarakat? Imbas dari kebocoran data pemerintah ini akan ada 3 kemungkinan penyalahgunaan data yang membahayakan masyarakat, yakni penipuan terstruktur, judi online dan penyalahgunaan identitas. Data publik yang ditampung dalam sistem pemerintah bersifat sangat rinci dan lengkap tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan penipuan tepat sasaran alias targeted scamming yang membuat masyarakat mudah percaya karena data yang dimiliki sudah sesuai. Artinya penipu ini sudah tahu mereka mau menghubungi siapa. Bukan serangan random lagi. Jadi dia sudah tahu tentang informasi kita, nama, selengkap-lengkapnya. Hal ini juga berlaku bagi para promotor judi online yang dapat dengan mudah menggunakan data publik yang berada di pusat data pemerintah untuk menyasar orang-orang yang rentan secara status ekonomi. Kemudian ada risiko data itu digunakan untuk penyalahgunaan identitas. Artinya seseorang atau suatu kelompok bisa menggunakan data pribadi orang lain, atau berpura-pura menjadi mereka demi mendapatkan keuntungan secara ilegal. Penyalahgunaan identitas seseorang dapat digunakan untuk melakukan pinjaman online, menipu orang terdekat ataupun melakukan transaksi atau kesepakatan finansial tanpa sepengetahuan pemilik identitas. Selain itu, betapa berbahayanya para peretas memegang data rahasia milik pemerintah yang seharusnya tidak bisa diakses pihak lain. Apakah pemerintah perlu membayar uang tebusan 131 miliar rupiah? Pemerintah kini terjebak dalam lingkaran setan akibat serangan siber oleh Lockbit ini. Sebab, jika mereka memilih untuk tidak membayar uang tebusan yang diminta,
Ada risiko data yang dicuri akan hilang total atau dibocorkan ke dunia maya. Selain itu, pemerintah harus bisa memulihkan data itu dengan sendirinya dan dalam waktu yang singkat. Kalau misalnya mereka mau dekripsi, membuka data itu sendiri, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama, kata Teguh. Seraya menambahkan bahwa bahkan hingga sekarang FBI di Amerika Serikat pun belum berhasil mendekripsi ransomware milik Lockbit. Namun, jika pemerintah memilih untuk membayar uang tebusan kepada peretas, Teguh mengatakan Indonesia akan dipandang sebagai negara yang mudah untuk diperas dan rentan terhadap ransomware. Ada beberapa kasus ketika pihak peretas menerima uang tebusan namun tak kunjung memulihkan data seperti yang dijanjikan di awal. Mereka sudah dibayar, tetapi datanya tidak kembali. Malah datanya dipublikasi juga. Jadi kita tidak bisa percaya juga sama penjahat. Jadi serba salah. Kemenkominfo berupaya untuk memitigasi risiko terkena serangan siber dengan membangun pusat data nasional lebih permanen di 3 titik, yakni di Cikarang, Batam, dan di IKN. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berkomentar.